Salam sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kuasa, serta anugerahnya yang berlimpah senantiasa menyertai sahabat kaum muda. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali melalui YouTube channel Kris Konali Purba hari Minggu 18 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sahabat kaum muda, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Pada siang hari ini kami boleh berjumpa melalui YouTube channel. Kami percaya siapapun yang menyaksikan khotbah di Moria Youth, kami percaya Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Seumur hidup kami hanyalah mau menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan dimanapun kami berada. Apakah baik sebagai seorang siswa sekolah SMP maupun mahasiswa, maupun juga yang sudah bekerja, siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa, dan juga yang sudah bekerja. Biarlah Tuhan pakai kami di masa muda untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda hidupnya berdampak bagi sesama, hidupnya berdampak bagi keluarga, dan hidupnya berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni salah pelanggaran kami, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, 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 amin. Sahabat kaum muda Moria Youth dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini tentunya kita belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Amin. Presiden kita Bapak Jokowi berkata mari berdamai dengan COVID-19. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri, ya kan, di tatanan normal baru, di mana sekarang lebih banyak kita di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga ibadah dari rumah, guna untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 sampai nanti vaksin sudah tiba di Indonesia, nanti dibagikan, didistribusikan ke seluruh wilayah NKRI. Saya percaya saudara saya juga mohon bersabar sebentar sampai vaksin itu benar-benar sampai di tubuh kita dan hasilnya positif baik. Amin. Jangan nanti ada percobaan lagi. Kita doalah, kita tolak semua reaksi-reaksi yang atau efek-efek samping yang membahayakan tubuh manusia. Puji nama Tuhan, tema khotbah hari ini adalah damai sejahtera Kristus menyertai saya. Sama-sama katakan damai sejahtera Kristus menyertai saya. Saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda, tentu juga kita pasti mengalami hal-hal yang cukup sulit hari ini kan. Ya, wisuda pakai online, kelulusan juga pakai online, kemudian kenaikan jabatan juga dengan online. Ya, memang ada hal-hal yang kurang menarik, kurang nyaman, tetapi selama damai sejahtera Kristus ada pada diri sahabat kaum muda, saya percaya kita bisa melalui ini dengan kemenangan demi kemenangan dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut lagi, jangan stres lagi, jangan depresi lagi gara-gara masalah ini. Mungkin berjumpa dengan teman atau teman dekat atau pacar, iya kan? Jadi semakin berkurang. Tetapi Tuhan telah sediakan teknologi informatika sehingga kita bisa bersapa, bertemu melalui online, ya kan, ada video call, ada Zoom, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang sangat membantu kita hari-hari ini. Tema khotbahnya adalah damai sejahtera Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang pertama, senantiasa melangkah dengan iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sahabat kaum muda dimanapun kau berada, sebagai anak Tuhan kita harus melangkah dengan iman. Mungkin kita masih muda, mungkin kita masih kurang pengalaman, tetapi selama engkau dan aku melangkah dengan iman bersama Kristus, apapun tantangan di depan, apapun pergumulan kita, apapun kelemahan kita, kita tidak menyalahkan diri lagi, kita tidak menyalahkan situasi,
kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita percaya dalam pergumulan hidup Allah campur tangan, dan dalam pergumulan hidup saya pasti melihat pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin sahabat kaum muda. Mari terus melangkah dengan iman. Jadi tandanya anak-anak muda yang takut Tuhan, yang dipenuhi damai sejahtera Kristus, senantiasa melangkah dengan iman. Amin anak-anak muda. Iya kan? Dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, teruslah melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Kalau kita pintar, nilai kita 9, 10, semua karena anugerah dari Tuhan. Jadi gak sempat lagi kita untuk menyombongkan diri. Amin. Kita harus rendah hati, kita berkata semua karena anugerah Tuhan. Kita belajar, diberkati Tuhan, dikaruniakan otak yang pintar, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi teruslah melangkah dengan iman, dimanapun saudara berada. Mohon maaf, mungkin saudara berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, gak masalah. Selama engkau dan aku melangkah dengan iman dari keluarga yang biasa-biasa, Tuhan sanggup angkat naik kita menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Yang kedua, tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus, senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Lukas 11 ayat 28 mengutip dari firman Allah, Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi setelah sahabat kaum muda mendengar firman Kristus yang singkat ini, kemudian saudara memeliharanya, hidupmu pasti berbahagia. Karena apa? Karena yang menjamin masa depan kita itu janji Tuhan. Kalau saudara dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa, saudara gak usah sedih. Karena masa depanmu tidak ditentukan dengan miskinnya keluarga saudara, tapi masa depanmu ditentukan oleh janji firman Tuhan. Jadi bersukacitalah, jangan bersungut-sungut, jangan pernah banding-bandingkan diri saudara dengan keluarga yang lain. Bersyukurlah saudara dilahirkan dari keluarga bagaimanapun keadaannya. Bersyukurlah. Amin sahabat kaum muda. Karena begini, selama engkau dan aku mendengar firman Kristus dan memelihara firman Kristus. Memelihara bicara apa? Kita rawat firman Kristus, kita jaga firman Kristus, kita lakukan firman Kristus, hidup kita pasti berbuah dan buahnya pasti manis. Kemanapun kita melangkah menjadi orang yang berbahagia. Amin. Teruslah melangkah dengan iman, teruslah dengan firman Kristus, dan juga pelihara firman Kristus. Hidup kita bahagia. Kenapa hidup kita bahagia? Karena kita percaya masa depan kita aman di tangan Tuhan. Sama-sama katakan masa depan saya aman di tangan Tuhan. Sama-sama katakan masa depan saya aman di tangan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan masa depan saya aman di tangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir sahabat pemuda, minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus. Kita lihat tadi dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah diartikan peace of God, damai, ya kan? Damainya Tuhan. Tanda yang ketiga, anak Tuhan, anak muda yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Kristus senantiasa memuji dan menyembah Kristus. Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sahabat kaum muda, punya suara yang fales tidak jadi masalah untuk kita memuji menyembah Tuhan. Selama suara kita masih ada, kita teruslah memuji menyembah Tuhan. Iya kan? Kerinduan hati kita. Iya kan, yang penting kerinduan hati kita. Ketika sahabat kaum muda menyembah Tuhan, memuji Tuhan, percayalah engkau akan melihat bahwa hidupmu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi minimal ada 3 tanda orang percaya yang hidup dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang pertama, senantiasa melangkah dengan iman. Yang kedua, senantiasa mendengar dan memelihara firman Kristus. Dan yang ketiga, senantiasa memuji dan menyembah
Kristus. Amin. Tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini. Diberkati Tuhan masa depannya, diberkati Tuhan studinya, diberkati Tuhan karirnya, orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan indah pada waktunya. Panjangkanlah usia kami Tuhan, agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Youth Moria minggu depan 25 Oktober 2020. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama saya mari katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Maju terus dalam Tuhan anak-anak muda. Teruslah melangkah dengan iman dan jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.